Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, juga jemaat yang disayang Tuhan. Hari ini kita bisa bertemu kembali ya, karena kasih dan anugerah Tuhan yang selalu menyertai di dalam kehidupan kita semuanya. Kita percaya bahwa dimanapun pendengar yang setia selalu berada menanti-nantikan akan firman Tuhan ini, pasti berkat anugerah, kekuatan, penghiburan Tuhan akan berikan kepada kita semuanya. Ya, semoga kasih dan anugerah Tuhan tetap menyertai dan kita semua tetap boleh bersukacita dan sehat selalu di dalam Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih karena kami selalu rindu akan apa yang Engkau ajarkan. Kami mau belajar lebih dan lebih lagi ya Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang boleh jadi di dalam kehidupan setiap kami. Karena kami tahu bahwa semakin kami membuka mata hati kami akan sabda Tuhan, kami memperoleh kekuatan dan penghiburan yang baru. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat, tetapi kami mau tetap melekat kepadamu dan tetap mau melakukan firman yang Engkau ajarkan. Terima kasih Tuhan, karena itu terlalu amat penting supaya kami tidak salah melangkah di dalam hidup kami mendatang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sungguh suatu pertemuan yang indah kalau kita semuanya bisa berjumpa kembali. Ya, ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan kembali. Hari demi hari ada sesuatu yang baru Dia mau ingatkan. Dan tema pada khotbah sore hari ini adalah fondasi kehidupan. Kita semua tahu bahwa fondasi adalah unsur yang paling penting dalam sebuah bangunan. Ya, setiap orang pada umumnya akan membuat fondasi terlebih dahulu sebelum membangun sebuah bangunan. Dan fondasi yang dibangun dengan bahan yang kuat dan digali sedemikian dalam bukan saja akan menentukan apakah sebuah bangunan itu bisa tegak berdiri atau mudah roboh, ya, tetapi juga seberapa tingginya daripada bangunan itu tersebut dapat didirikan. Ya, yang terkasih, ada banyak contoh bangunan yang begitu megah, begitu indah, tetapi pada waktu gempa terjadi atau pada sesuatu eksiden terjadi, bangunan itu roboh karena tidak memiliki fondasi yang kokoh. Ya, oleh karena itu mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini kita akan baca di dalam Lukas 6 ayat 47 dan 48. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyangkan karena rumah itu kokoh dibangun. Luar biasa firman ini yang terkasih. Kita lihat pada ayat yang ke-47 tadi. Itu adalah kuncinya, yaitu dikatakan setiap orang yang datang kepadaku, kepada Tuhan, dan mendengarkan perkataanku, terus apa? Serta melakukannya. Berapa banyak kita sebagai anak Tuhan, kita datang ke gereja, kita tahu kita membaca firman Tuhan, tetapi hanya sekedar stop sampai di situ dan tidak melakukannya. Dan itu semuanya akan sia-sia. Ya, dan di situ dikatakan bagaimana kalau fondasi tersebut daripada kita tidak datang dan melakukan
apa yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya, ya, maka kita akan tergoyahkan, ya, sedemikian rupa. Structural engineering adalah sebuah profesi yang mungkin jarang kita dengar, ya, namun memainkan peranan yang sangat penting, terutama di dalam pembangunan sebuah gedung dan terlebih setelah gempa terjadi. Saat pada proses pembangunan, seorang structural engineering bertanggung jawab untuk merancang tulang dan otot dalam sebuah bangunan tersebut, ya, agar bangunan itu tetap berdiri dengan kokoh dan tahan terhadap goncangan. Namun setelah gempa terjadi, seorang structural engineering bertugas melakukan inspeksi atau pemeriksaan terhadap sebuah gedung. Mengapa gedung itu masih dapat roboh atau gedung itu masih bisa tetap berdiri, ya. Jadi fondasi sebuah bangunan memang merupakan bagian yang terpenting dalam membangun suatu bangunan yang kokoh. Namun struktur yang kuat juga tidak kalah pentingnya dalam menciptakan bangunan yang tahan goncangan. Demikian juga sebagai anak Tuhan, hidup kita pun tidak luput dari goncangan. Seperti kehilangan orang yang kita kasihi, jatuh sakit, terkena PHK, dan lain-lain. Ya, Tuhan mengizinkan goncangan-goncangan tersebut terjadi dalam hidup kita untuk menguji seberapa kuatnya struktur kehidupan kita. Ya, memiliki fondasi yang kuat pada firman Tuhan memang amatlah penting. Namun, pengalaman pribadi dengan Tuhanlah yang itu membuat satu nilai plus atau semakin kita kuat, karena ada hubungan pribadi kita bersama Tuhan kita yang hidup, ya. Dan itulah yang akan membentuk otot dan tulang kita dalam diri orang yang percaya, ya. Kekuatan batinnya, kekuatan rohaninya begitu kuat. Terbiasa datang kepada Tuhan, senantiasa mendengarkan setiap perkataannya, dan selalu mentaati akan segala perintahnya. Sangat amat penting, karena itu membuat kita semakin kuat dan kokoh, dan itu merupakan tulang dan otot dari orang percaya. Amin. Ya, sehingga ketika goncangan atau peristiwa atau badai persoalan terjadi, kita tidak mudah roboh. Ya, seperti tadi yang dikatakan pada Lukas 6:47-48 tadi, ya. Jika setelah gempa di dalam kehidupan kita itu terjadi dan sudah berlalu, ada beberapa yang perlu kita lakukan, ya. Ada satu perbaikan. Mungkin iman kita semakin dikuatkan, dan apa yang semakin kita perlukan, semakin memiliki hubungan pribadi dalam doa dan persekutuan dengan Tuhan. Ya, karena itulah yang akan memulihkan dan menguatkan kondisi manusia rohani kita. Ya, sehingga semakin hari kita semakin dikuatkan dan memiliki kehidupan yang luar biasa seperti Yesus. Kita lihat bagaimana Yesus, ya, dia kuat sampai akhir di Kalvari, dan demi keselamatan untuk kita umatnya semua. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita teringat akan gempa bumi dan tsunami yang melanda Sendai, Jepang pada tanggal 11 Maret 2011. Bangunan-bangunan pencakar langit tersebut dan jembatan di kota Tokyo tetap kokoh berdiri, sehingga menyelamatkan jutaan nyawa. Sebuah video dirilis melalui situs YouTube yang memperlihatkan bagaimana bangunan pencakar langit di Tokyo tersebut, tower puncaknya itu berayun-ayun namun tidak runtuh. Luar biasa sekali. Bangunan-bangunan lain pun berayun, namun mereka tetap tegak berdiri. Rahasianya ada pada fondasi yang amat dalam dan diberi penyerap guncangan yang meredam energi daripada seismik. Ya, jadi konstruksi bangunan dan jembatan di Jepang dibangun dengan amat baik, tetap
tegap berdiri walaupun gempa 8,9 skala Richter mengguncang. Ya, sebagai anak Tuhan, mari kita koreksi diri. Seberapa kuat fondasi saudara dan saya? Ya, apakah bangunan manusia rohani kita itu kuat, terkokoh, ya, tertancap di dalam batu karang, yaitu Tuhan Yesus. Sedemikian rupa, ya. Oleh karena itu, kita hanya akan tahu pada waktu goncangan terjadi di dalam kehidupan kita, apa saja masalah yang bertubi-tubi menghantam dan senantiasa membuat kita itu patah semangat, atau semakin kita itu melihat keajaiban Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kita melalui masalah demi masalah terjadi. Ya, diperlukan surrender, diperlukan penyerahan diri. Ya, karena pertemuan dengan Tuhan secara pribadi biasanya Tuhan izinkan melalui masalah terjadi. Kalau selamanya masih baik-baik, selamanya masih dapat teratasi, selamanya pekerjaan masih ada, selamanya masih sehat, selamanya kita bisa membeli apa yang kita mau, rasanya kita mengikut Tuhan itu hanya setengah-setengah. Makanya Tuhan izinkan sampai goncangan tsunami rohani itu terjadi. Manusia kedagingan kita itu sampai diruntuhkan sedemikian rupa, baru kita bisa tiarap di bawah kaki Tuhan. Dan disitulah yang dikatakan kita menyerah total. Sudah tidak ada lagi yang bisa kita pertahankan. Tidak ada lagi yang bisa kita banggakan. Karir kita, kedudukan kita, pekerjaan kita, kesehatan kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jangan sombong kalau kita masih sehat. Jangan sombong kalau kita masih bisa bekerja. Jangan sombong kalau kita masih bisa pegang uang. Dan berapa banyak di dalam kedudukan yang kita miliki itu kita meremehkan orang lain yang dalam kesusahan. Ingatlah, roda berputar. Ingatlah, ada padang gurun bagi setiap kita. Tuhan izinkan padang gurun itu supaya kita ini datang kepada Tuhan dan menyerahkan segala-galanya dan mengakui, Tuhan, aku tidak mampu di luar Engkau. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda mendengarkan firman Tuhan ini, jangan mengenyangkan dagingmu. Jangan manusia daging itu yang dipupuk terus. Ya, kebanggaan yang ada di muka bumi ini akan sirna. Kalau kita masih bisa berjalan, itu suatu pahala, suatu anugerah. Kalau kita masih bisa makan tanpa disuapi, itu adalah anugerah. Kalau kita masih sehat, bisa bekerja, itu adalah anugerah. Ya, jangan meremehkan berkat anugerah Tuhan yang sudah diberikan di dalam hidup saudara dan saya. Sekali lagi, sebagai anak Tuhan, bangunlah fondasi manusia rohanimu begitu kokoh dan kuat di dalam Dia dengan melakukan firman-Nya. Jangan ada keterikatan sedemikian rupa, yaitu persahabatan dengan dunia. Ya, jangan sampai kita ini lalai. Ya, berapa banyak yang saya tidak akan katakan di sini. Pada waktu kita diberkati, keluarga ditinggalkan. Pada waktu kita diberkati, pacar ditinggal. Pada waktu kita diberkati ada jawaban, semuanya porak-peranda. Karena apa? Karena yang ada me. Aku dipuaskan. Aku tidak butuh orang lain. Aku bisa hidup sendiri. Mengapa aku mikirin orang lain? Ingat, sekali lagi saya katakan, roda berputar. Ya, apa yang kita tabur, pasti one day kita akan tuai. Ya, sekali lagi, kita harus tahu akan beberapa hal. Yang pertama, seberapa kuat fondasi Anda dan saya di dalam struktur hidup kita sebagai anak Tuhan.
Ayo kita cek masing-masing. Ya, atau kita cuma setengah hati, ikut Tuhan juga asal-asalan. Pokoknya aku sudah datang setor muka di gereja, atau kita berdoa juga asal berdoa, tetapi tidak memiliki hubungan pribadi yang secara khusus. Ya, sifat dan kebiasaan apa saja yang perlu Anda dan saya miliki agar kita tidak terguncang di dalam kehidupan selama di muka bumi ini. Itu perlu kita cek akan diri kita sendiri. Ya, hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan setelah Anda mampu mengatasi goncangan di dalam hidup yang Anda lakukan, yang Anda alami misalnya. Ya, ketika seseorang mendasari hidupnya di atas fondasi firman Tuhan, maka masalah dan tantangan sebesar apapun tidak akan merobohkan orang tersebut. Ada amin? Ya. Sebaliknya, jika seseorang itu mendasari hidupnya di atas fondasi yang bersifat fana, bersifat kepalsuan, ya, misalnya bangga akan kepandaiannya, bangga akan karirnya, kekayaannya, jabatannya, dan sebagainya. Ya, maka sekalipun dari luarnya kita terlihat kokoh, kita terlihat kuat, tapi pada saat goncangan satu aja yang diambil, misalnya jabatannya, orang itu akan tiarap. Orang itu pasti tidak akan mampu untuk berdiri lagi. Oleh karena itu, mari milikilah fondasi yang benar di dalam Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ya, artinya apa di sini? Bahwa tidak ada sesuatu yang kekal. Ya, semuanya itu hanya sekilas, setelah itu gone, hilang. Oleh karena itu, jangan banggakan apa yang saudara dan saya memiliki apa saja. Jangan bangga sedikit pun, tapi banggalah sebagai anak Tuhan yang memiliki Tuhan secara pribadi. Banggalah menjadi anak Tuhan yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka itulah yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi, fondasi iman dibentuk dari ketaatan kita. Ya. Di dalam ketaatan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, seperti satu buah batu yang ada dan di dalam mendasari kehidupan setiap kita. Ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan terhadap kehendak Tuhan akan memperkokoh fondasi iman kita, sehingga hidup kita menjadi semakin kuat, mantap, dan tidak tergoyahkan. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Amin. Ya, coba kita lihat di sini yang terkasih. Ya, jadi Anda dan saya, kalau kita bisa minum daripada minuman rohani, ya, karena kita itu minum dari batu karang rohani, ya, yang ada di dalam kehidupan kita, dan batu karang itu ialah Kristus. Apakah kita menyadari selama ini? Oleh karena itu, apa saja yang saudara boleh lakukan, ya, di luar daripada Kristus, tapi saya boleh menghimbau, ayo libatkan Tuhan di dalam segala masalah kita. Libatkan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Tetap rendah hati menghadapi daripada sesama-sesama kita. Mungkin orang-orang yang Anda hadapi itu lebih lemah daripada diri kita. Sekali lagi, janganlah kita meremehkan dan janganlah kita sombong. Ya, luar biasa.
Sebab karena kalau kita itu tidak melandaskan sesuai dengan firman Tuhan, maka kehidupan kita akan runtuh. Ya, karena hanya sebentar saja. Mari kita lanjut di dalam Lukas 6 ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Biarlah firman ini boleh termeterai di dalam hati setiap kita. Atau dimanapun Bapak Ibu Saudara yang lain pendengar daripada firman ini. Meteraikanlah firman ini. Ya, barang siapa kita sudah mendengar akan firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya, ya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah yang tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu akan roboh. Dan hebatlah kerusakannya. Penyesalan jangan datang terakhir yang terkasih. Kalau Tuhan ingatkan kita melalui firman-Nya, ayo. Ya, karena tidak ada seorang pun yang benar. Kita mau perbaharui hidup kita. Ya, dan kita mau melakukan sesuai apa yang Tuhan mau. Jadi, orang yang tidak peduli dengan dasar yang kuat, ya, seperti aja rumah yang didirikan tanpa fondasi. Ya, sedikit saja digoyang maka hidupnya pun akan ambruk. Ya, porak-poranda dan hancur berantakan. Bagaimana agar saudara dan saya bisa memiliki fondasi yang kokoh dalam kehidupan ini? Ya, seperti tadi dikatakan pada ayat 47, itu adalah kunci daripada semuanya. Ya, yaitu orang yang datang kepada Tuhan Yesus, mendengarkan perkataannya, hendaklah melakukannya. Apakah saudara dan saya sudah melakukannya? Ya. Mari kita lanjut di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Ayat daripada firman Tuhan ini adalah warning bagi setiap kita. Kita diingatkan, jangan lupa memperkatakan akan firman Tuhan. Ya, tetapi itu renungkanlah siang dan malam. Dan supaya kita bertindak hati-hati. Ada orang tua yang tidak pernah mau mengatakan firman Tuhan kepada anaknya. Karena apa? Karena orang tuanya sendiri tidak berdiri di atas firman Tuhan. Nah, kalau pada keadaan anak-anaknya hidup di luar daripada firman Tuhan, ya, akhirnya orang tua menjadi kecewa. Tetapi kalau itu suatu proses yang Tuhan izinkan supaya anak-anaknya itu lebih dekat datang kepada Tuhan, itu berbeda. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu, seperti apa yang dikatakan oleh Joshua di sini, ya. Joshua itu begitu gentar pada waktu dia harus menggantikan kedudukan Musa, memimpin bangsa Israel untuk masuk pada satu tanah perjanjian. Tuhan memberikan instruksi untuk selalu memperkatakan firman-Nya. Apakah saudara dan saya selalu memperkatakan firman Tuhan? Ya. Kita teringat bagaimana pada waktu Yesus selesai berpuasa, dia dicobai oleh iblis. Ya, Yesus sendiri memperkatakan firman Tuhan. Ada tertulis di dalam firman Tuhan. Yesus sendiri mengucapkan akan firman Tuhan. Bagaimana Anda dan saya? Apakah firman Tuhan itu ada di dalam pikiran kita atau ada di dalam termeterai di dalam hati kita? Mari kita koreksi diri. Ya. Sedemikian apa yang dilakukan oleh Joshua, itu pun akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, Joshua menggantikan Musa dan dia harus menyeberangi daripada sungai tersebut. Ya, tetapi dia mampu, dia kuat. Joshua itu sungguh kehidupan rohaninya sangat berbobot
karena dia tahu siapa Tuhannya. Luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada tahun 2017, di tengah-tengah kehancuran dan tragedi akibat datangnya Hurricane Harvey, warga di Texas menemukan suatu simbol harapan dan ketahanannya pada sebuah pohon oak yang berusia 1000 tahun. Bayangkan ya, ada pohon usianya 1000 tahun. Saat itu meskipun selama berhari-hari diterjang oleh badai, pohon oak itu mampu tetap berdiri dengan kokoh dan akarnya tetap kuat menancap di dalam tanah. Kondisi oak itu sangat bertolak belakang dengan pohon-pohon yang lain yang ada di sekelilingnya. Ya, menurut laporan dari Texas Monthly, pohon oak itu ternyata telah 40 kali mengalami badai. Selama itu pula ia masih bisa tetap tegak berdiri kokoh. Dan pohon oak ini merupakan salah satu pohon tertua di dunia. Usianya bisa mencapai lebih dari 700 tahun dan ketinggiannya bisa lebih dari 145 kaki. Pohon ini memiliki cara berakar yang sangat dalam dan bercabang dari akar pohon utamanya. Seiring dengan usianya, kekuatan akar tunggang digantikan oleh akar-akar lateral yang besar. Ya, jadi akar lateral ini menembus ke tanah sampai pada kedalaman 4 kaki dan bisa memanjang hingga 90 kaki. Bagian akar inilah yang merupakan fondasi utama dari kekokohan daripada pohon oak ini. Ya, ada yang mengatakan kekuatan terbesar sebuah pohon tidak terletak kepada cabang dan ranting, tetapi kepada akarnya. Ya, pada sebuah pohon, cabang dan ranting yang terlihat seringkali lebih dikagumi orang. Ya, benar ya, kelihatan aduh bunganya di atas begitu bagus ya. Padahal justru pada akarnya yang tidak kelihatan, itulah terletak kekuatan dan ketahanan sebuah pohon. Demikian juga halnya dengan kehidupan rohani saudara dan saya. Ya, agar kekuatan rohani termasuk iman percaya kita bangun setiap hari adalah suatu fondasi yang sangat menentukan fondasi kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Dan pada saat ujian terjadi, masalah besar terjadi, datang menerjang di dalam kehidupan kita tidak akan roboh. Ya, kita tetap teguh berdiri, tetap bisa kuat. Ya, sekali lagi, kekuatan daripada fondasi hidup kita diuji pada waktu saat badai persoalan datang menerpa. Ya, oleh karena itu datanglah kepada Tuhan. Dengarkanlah akan perkataannya dan lakukanlah akan firman-Nya. Kita harus pula melanjutkan dengan melakukan apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Landasilah di dalam kehidupan kita semua sepenuhnya kepada batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus sendiri. Amin. Ya, sekali lagi perhatikanlah baik-baik kehidupan kita yang mengaku sebagai anak Tuhan. Tanpa fondasi yang kuat, maka iman kerohanian kita bisa runtuh. Sampai apa yang Tuhan sudah rancangkan di dalam kehidupan saudara dan saya, itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, kenalilah panggilan masing-masing. Mungkin si A dipanggil sebagai apa, si B dipanggil sebagai apa. Setiap daripada kita mempunyai panggilan masing-masing. Ya, tetapi kalau sampai kita itu tidak pernah memikirkan atau tidak pernah memperjuangkan akan panggilan kita, maka satu hari kita akan bayar mahal. Ya, milikilah hati yang mengasihi Tuhan. Ya, maka kita akan mampu menghadapi badai masalah apapun
terpaan angin kesulitan ataupun banjir tantangan, maka kita tetap kuat bersama Tuhan. Kita bisa membaca di dalam firman Tuhan yang mengatakan, bersama Tuhan kita akan mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Ya, haleluya. Jadi, saat fondasi kita itu benar, maka Tuhan akan membawa saudara dan saya mengalami terobosan-terobosan yang lebih besar lagi. Pertanyaannya, apa yang menjadi fondasi di dalam kehidupan saudara dan saya saat ini? Yang kedua, komitmen apa yang akan kita lakukan untuk memperkokoh dari fondasi kita di dalam mengiring Tuhan? Yang ketiga, sudahkah kita semua yang mengaku anak Tuhan membangun kehidupan kita dengan fondasi yang benar dan kuat? Amin. Seorang yang bernama Bill Crowder berkata, ketika kita memberikan tempat bagi hikmat Tuhan untuk membimbing kita dalam setiap keputusan prioritas dan hubungan kita dengan sesama, kita akan mendapati bahwa Tuhan yang menjadi fondasi yang paling terpercaya bagi hidup setiap umatnya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita sudah belajar tentang fondasi kehidupan. Bagi orang-orang yang takut dan taat serta melakukan firman-Nya, Tuhan menjanjikan begitu banyak kebahagiaan. Ya, dan mari kita baca seperti yang ada pada ayat emas ini di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin, luar biasa. Ya, jadi tidak ada dasar yang lain dalam kehidupan saudara dan saya. Cuma Yesus Kristus. Kalau Anda memiliki Yesus Kristus, maka Anda akan memiliki segala-galanya. Ada amin? Ya, luar biasa. Berjalan bersama Tuhan, saudara dan saya mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah belajar akan firman, bagaimana kita mau memiliki fondasi kehidupan yang kuat. Ya, mari kita membuka hati, kita akan memuji menyembah bagai Raja Wali. Haleluya, Jesus. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Amin. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Amin. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Amin, haleluya. Biarlah lagu ini menjadi doa bagi kita semua. Hanya kepadanya ku kan berlari
saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Benar Tuhan, walaupun melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Amin, haleluya. Terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Amin, haleluya. Terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Bagi Dia tiada yang mustahil. Bagi Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau mengajarkan kepada umat-Mu semua untuk kami mampu membangun sebuah kehidupan di atas perkataan-Mu, di atas firman-Mu. Roh Kudus, mampukanlah kami agar kami mampu melakukan firman-Mu dan taat di dalam setiap perintah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, karena Engkau selalu menyediakan tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami. Beri kami selalu hati yang haus dan lapar, dan mengerti akan kebenaran firman-Mu, di mana kami Tuhan mampu untuk melakukan fondasi kehidupan yang baik, melakukan satu fondasi kehidupan yang kuat, dan itu hanya akan terjadi apabila kami melekat kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba berdoa saat ini bagi pendengar dimanapun mereka berada, terutama juga mereka yang dalam keadaan sakit ya Bapa. Biarlah kuasa daripada darah Yesus itu boleh turun mengurapi, memberikan satu kekuatan dan penghiburan, sehingga mereka juga mampu tetap mengucap syukur bahwa ada satu kuasa darah Yesus, di mana yang Engkau sudah korbankan dirimu di Kalvari, sehingga darah-Mu Kau curahkan untuk menyelamatkan dimanapun umat-Mu yang sakit berada, atau juga yang memiliki masalah-masalah yang lain, baik di dalam masalah keuangan, masalah hubungan, masalah keluarga. Tuhan, biarlah Roh Kudus campur tangan, Roh Kudus yang akan berperangkat di setiap umat-Nya. Kami percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Kami percaya bahwa mujizat tetap ada dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami pertaruhkan setiap pendengar, dan sebagai pelaku firman Tuhan mampu untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jadilah pelaku-pelaku firman dan bangunlah fondasi kehidupan kita dengan ketaatan kita untuk melakukan firman Tuhan. Ya,
Karena Tuhan Yesus selalu mempunyai 1001 macam cara untuk menolong di dalam masalah kehidupan apa yang kita alami semuanya. Ya, selamat menunaikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetap kuat dan teguh bersama kuasa Tuhan. Yang percaya mengatakan amin.